Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker. Yang kali ini kita akan kembali mengulas saham-saham yang sesuai dengan request pada Sobat Joker Trader ya. Baik, saham pertama yang kita akan ulas adalah saham BNBA. Di sini kalau kita lihat saham BNBA ini masih cukup tidak bagus ya. Kenapa? Dia sudah dead cross dan juga sudah patah tren. Mengingat jika dia memang terkoreksi, maka yang lain kita tunggu di area pantulannya itu bisa di 1030 dan juga bisa di angka 925. Nah, area tersebut dapat teman-teman pantau jika terjadi koreksi yang cukup signifikan. Secara Fibo retracement bisa kita lihat juga target penurunannya itu ya sesuai ya, di angka 1045 di 0.5 nya dan di 955 di 0.625 nya, mendekati angka 925 sampai 1030, dan ini bisa kita jadikan range. Kalau kita lihat secara MACD, masih faktor koreksi yang cukup kuat ya. Dengan volume distribusinya saya pikir meningkat, layak untuk dipantau di hari ini, di hari Jumat. Tetapi biasanya Jumat adalah tambahan koreksi untuk saham di Indonesia. Jika teman-teman belum masuk di saham BNBA, saya pikir bisa tertarik di 1030 sampai 925 untuk entry. Selanjutnya di saham PAMG. Untuk di saham PAMG di sini sendiri sudah melewati batas range pembelian kita ya, di 86 sampai 91, dan teman-teman bisa pantau dulu. Kalau kita lihat dari tanda-tanda distribusinya sudah mengalami pelemahan dan ingin akumulasi kembali. Namun kita masih melihat apakah dia mampu bergerak masuk kembali di angka 86 sampai 91 ini. Jika tidak, teman-teman layak pantau dulu. Untuk kita lihat bersama, di sini ada area 81 ya, merupakan salah satu low terdekat di hari Senin tanggal 19 Juni, dan ini layak bisa kita jadikan pacuan sebagai support lampau. Jika dia mampu bertahan di atas 81 dan mampu break di angka 86 sampai 91, saya pikir PAMG cukup menarik. Tetapi jika tidak mampu, saya pikir dipantau saja dulu ya untuk koreksi ke depannya. Selanjutnya saham Aman. Untuk Aman sendiri sudah tidak aman saya pikir ya. Bagi teman-teman yang sudah exit dari sini ya, saya ucapkan selamat cuan bersama. Tetapi jika teman-teman yang belum exit, saya pikir layak untuk exit ya. Kenapa? Di sini cukup berbahaya. Kalau teman-teman lihat, secara trennya masih sideways, tapi ada kemungkinan membentuk pola downtrend ya. Jika dia mampu bertahan di atas 133 sampai 123, saya pikir ada chance untuk kembali naik. Tetapi jika tidak ada area pertahanan di angka 123 itu sendiri pun jebol, saya pikir teman-teman hindari dulu. Apalagi area entry kita kemarin di angka 150-an, dan saya harap teman-teman tidak ada sangkut di sini, tetapi sudah cuan bersama. Selanjutnya ada saham INDS. INDS sendiri sini saya pikir ini saham tidak liquid ya sepertinya ya. Kalau kita lihat dari polanya pun tidak tergambar apapun. Di sini kalau kita lihat dari trennya, dia masih tren positif ya. Secara akumulasi pun masih cukup menarik karena fase distribusinya hampir mau selesai. Kalau kita lihat dari range moving average 5 dan 20, masih gantung ya apakah golden cross atau tidak. Tetapi di sini ada area menarik, saya pikir ada high yang sama, yaitu di 2540. Saya pikir menarik ya jika dia mampu bergerak di atas 2540, berarti ada tanda-tanda breakout. Tapi kalau kita lihat dari fase akumulasinya tidak cukup kuat. Bagi teman-teman yang bisa membuka broker sembari,
atau bisa melihat posisi-posisi bandar siapa saja yang memegang saham ini, layak untuk dicari tahu dulu di mana posisi bandar itu berpegang, di harga berapa dan jumlahnya berapa. Mengapa? Karena salah satu saham tidak liquid ini biasanya faktor koreksinya adalah di kepemilikan bandar yang cukup besar. Saya pikir tidak cukup menarik ya untuk saham INDS ini. Selanjutnya ada saham RMKE. Untuk saham RMKE sendiri udah membuat swing low 3 kali, dan saya pikir di sini adalah satu pola tren yang masih cukup kuat ya. Kalau kita lihat dari fase distribusinya sudah mengalami pelemahan. Harapannya kalau kita lihat dari posisi breaknya itu dia harus menyentuh di angka 1005 dan melesat di angka 1060. Itu untuk target taking profit pertama. Selanjutnya kalau teman-teman ragu untuk entry di area ini, teman-teman bisa menyentuh di area base ini ya. Bisa menunggu di area 965 sampai 960 saja. Jadi area taking profit dan target pertamanya itu di 1060 untuk saham-saham RMK ini yang teman-teman sudah entry. Yang terakhir, request untuk coba juga trader itu ada MLPL. MLPL sendiri ini cukup menarik ya, karena dia sudah di fase akumulasi yang cukup besar dan juga fase downtrendnya sudah selesai dan sudah di retest juga. Kalau teman-teman lihat retestnya itu terjadi di sini, itu ada area retest di tanggal 21 Juli dia sudah retest. Target selanjutnya untuk kenaikan saham MLPL itu bergerak di angka 102, kemudian bergerak di angka 112. Nah, dia tertahan kemarin itu low-nya di 102 dan sesuai ya. Mengapa Om Achilles bisa menebak di 102? Kenapa? Di sini ada area base support yang cukup kuat ya. Nah, kalau kita lihat dari historisnya di sini ada dua base, ini base pertama dan juga ini base kedua. Dan sebelumnya juga ada base ketiga. Base itu apa Pak Jogar? Base itu adalah salah satu tanda beberapa candle sideways yang membentuk area demand dan supply yang cukup kuat. Dan kalau teman-teman lihat dari sisi volumenya di sini, bisa lihat historisnya juga, bagaimana historisnya. Dan itu merupakan dasar saya menentukan area demand dan supply atau area taking profit ataupun area jemput barang pada saat downtrend yang cukup keras. Jadi untuk saham MLPL bagi teman-teman yang sudah membeli, bisa target menjualnya itu di 102, selanjutnya itu di 112. Oke, sekian dulu dengan ulasan saham pagi ini. Saya pikir cukup singkat dan cukup padat, dan harapan saya bagi saham-saham yang sudah teman-teman koleksi, tetap jaga money manajemennya dan tunggu ulasan saham berikutnya untuk di saham kita di minggu depan. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.